Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kuliah pendahuluan untuk kelas pengendalian hayati. Materi ini disiapkan oleh Bu Rukmawati, sehingga semua kelas nanti akan sama ya. Berikut ini adalah jadwal dari kuliah kita 1 semester ke depan. Jadi ada 2 dosen pengampu, selain Pak Danar juga ada Bu Azizah yang akan, mengampu kuliah pengendalian hayati ini. Bagi teman-teman yang juga mengambil pestisida hayati, ini ada perbedaan antara pestisida hayati dan pengendalian. Kalau di pestisida kita fokus pada pestisida hayati itu bagaimana dibuat, diperbaiki, ditingkatkan, performanya diuji, dieksplorasi dan sebagainya. Kalau di sini kita fokus pada pengendaliannya, atau penggunaannya dalam pengendalian. Dan tidak hanya pestisida hayati, di sini nanti juga ada predator, parasitoid dan sebagainya. Nah, teman-teman dibagi dalam 6 kelompok yang akan mulai presentasi mulai minggu depan. Dengan kelompok 1, materinya juga sudah ada di layar ya. Kelompok 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya nanti setelah UTS kembali begitu lagi. Di minggu 15 itu tertulis kita akan melakukan, pembiakan massal Coursera. Menurut informasi yang saya peroleh dari Bu Rukmo, ini adalah kegiatan lapangan yang mungkin saja tidak dilakukan benar-benar di minggu ke-15, karena pada akhirnya ini harus kita lakukan di weekend atau di Sabtu Minggu. Nah, oleh karena itu ini bisa jadi kita lakukan, sebelum minggu ke-15 ya, sebelum minggu ke-15. Biasanya ini dilakukan setelah UTS. Nah, jadi antara minggu 9 hingga minggu 15 itu ya. Bisa jadi lebih awal, oleh karena itu, materinya saya mampatkan ke atas sehingga, nantinya di minggu 15 ini bisa jadi benar-benar kosong, tidak ada di kelas, karena kegiatannya dilakukan di luar jadwal kelas, gitu ya. Nah, hari ini yang pertama adalah, definisi atau arti penting. Minggu depan kita masih membahas itu, jadi kegiatan, kaitannya dengan sejarah pengenalan hayati baik dalam dan luar negeri, gitu. Di minggu berikutnya kita mulai untuk hama dengan predator, minggu keempat hama juga dengan parasitoid, minggu kelima hama juga dengan entomopatogen. Nah, minggu keenam kita mulai pengendalian hayati pada penyakit, minggu ketujuh pengendalian hayati pada gulma, begitu. Untuk penggunaannya atau rekomendasi dan implementasinya, kita mulai di minggu ke-9 ya. Kembali mulai dari predator untuk hama tanaman, rekomendasi dan implementasi parasitoid untuk hama tanaman, kemudian kombinasi pengendalian hayati hama pada komoditas horti, mengkombinasikan pengendalian hayati untuk hama pada komoditas pangan, kemudian merancang dan mengimplementasikan patogen serangga parasitoid. Yang ke-14, mengkombinasi dan implementasi pengendalian hayati hama pada komunitas perkebunan. Jadi teman-teman, untuk di setelah UTS itu ada 2 jenis ya. Yang satu rekomendasi dan implementasi. Yang kedua adalah kombinasi pengendalian hayati, berbasis pada komoditas. Ada horti, pangan, dan perkebunan. Dan kalau mengenai rekomendasi dan implementasi, itu nanti ada predator, parasitoid, patogen serangga, gitu ya. Ini studi kasus, jadi setelah UTS teman-teman, materi yang teman-teman bawakan setiap kelompok itu harus mengambil dari beberapa jurnal. Jadi teman-teman silahkan ambil 1 atau 2 jurnal begitu yang terkait dengan topik, untuk kemudian dikupas ya, dibahas. Jadi ditambahkan materi tentang, materi yang diambil dari, kajian jurnal tersebut, gitu ya. Nanti kalau ada kesulitan mengenai ini bisa konsultasi dengan saya atau Bu Aziza secara langsung, baik di kelas besok, minggu depan, atau, bertemu atau di WhatsApp langsung ya. Nah, kita masuk ke materi yang hari ini, yaitu, pendahuluan atau arti penting. Jadi,
pengendalian hayati itu didefinisikan sederhana dengan penggunaan musuh alami ya. Jadi, apakah itu introduksi atau manipulasi untuk mengontrol hama serangga, gitu. Walaupun kemudian, definisi hama ini tidak hanya serangga, bahkan definisi hama kemudian nanti diperluas menjadi semua organisme pengganggu tanaman. Itu pengendalian hayati. Kalau pengendalian alami itu, eee, tidak hanya musuh alami, tapi yang digunakan adalah, faktor lingkungan ya, baik abiotik maupun biotik dengan tujuan yang sama, untuk mengendalikan hama, dalam hal ini mengatur fluktuasi kepadatan populasi hama di bawah batas tertentu. Jadi, populasi hama itu kan fluktuasi, nah fluktuasinya itu diatur agar berada di bawah keadaan tertentu, dengan menggunakan faktor-faktor lingkungan abiotik dan biotik, itu yang alami. Kalau yang pengendalian hayati tadi penggunaan musuh alaminya. Kalau ini tidak hanya musuh alami, tidak hanya yang biotik, tapi juga abiotik kalau untuk yang alam, pengendalian alami. Nah, Debak ini ya membuat pembedaan pengendalian alami dengan pengendalian hayati. Jadi kalau dari pengendalian hayati, itu yang dilihat dari sudut pandang ekologi. Jadi ada interaksi antara parasit, predator, dan patogen musuh alami untuk menjaga populasi organisme, sehingga, populasinya di bawah ambang batas ekonomi. Perbedaannya menurut Debak ini, alami dan hayati adalah sama ya. Jadi yang hayati ini, eee, penggunaan biotik ya, kalau yang alami itu biotik dan juga abiotik. Nah, ini salah satu atau ini ilustrasi yang dimaksud tadi. Jadi fluktuasi populasi hama ini kan berada di satu titik yang tinggi ya, titik keseimbangannya tinggi dengan introduksi natural enemy atau penambahan musuh alami, fluktuasinya akan turun yang kemudian di akhir gambar, di akhir grafik, itu fluktuasinya berada lebih rendah sehingga garis keseimbangannya juga lebih rendah. Harapannya ini kemudian tidak menyebabkan kerugian secara ekonomi. Nah, Van den Bosch itu juga membuat definisi, membedakan antara pengendalian alami dan hayati. Jadi kalau yang alami menurut Van den Bosch, itu kalau tidak ada campur tangan manusia. Sedangkan kalau hayati itu ada campur tangan manusia ya, baik itu pengendalian hayati klasik ya, pengendalian spesies hama dengan introduksi musuh alami, atau dengan augmentasi. Augmentasi itu peningkatan populasi, jadi dengan cara menambahkan, itu namanya augmentasi. Kalau konservasi itu tindakan untuk menjaga atau melindungi atau melestarikan populasi musuh alami. Ada satu lagi tadi yang sering kita sebut yaitu introduksi, ya. Nah, ini introduksi. Kalau introduksi itu menambahkan musuh alami yang belum ada di area itu namanya introduksi. Nah, setelah dia ada di situ, kemudian dilakukan augmentasi. Augmentasi itu menambah jumlah. Nah, kalau menambah jumlah itu artinya jenis itu sudah ada di lokasi tersebut, ya. Dan semua itu menjadi sia-sia kalau tidak ada konservasi, ya. Karena itu juga harus dilakukan konservasi untuk menjaga, melestarikan, melindungi populasi musuh alami. Jadi dari sini definisi Van den Bosch membedakan alami dan hayati. Kalau alami itu tanpa campur tangan manusia, kalau hayati itu dengan campur tangan manusia, lebih khusus pada faktor biotiknya ya, jadi musuh alaminya, baik dengan augmentasi maupun konservasi. Kembali sedikit ke belakang tadi kalau menurut Debak, itu pengendalian alami itu apabila, melibatkan abiotik dan biotik, sedangkan yang hayati apabila hanya melibatkan yang biotik saja. Oke, definisi lanjutan pengembangan definisi pengendalian hayati. Akhirnya belakangan pengendalian hayati sudah tidak lagi hanya sekedar, penggunaan musuh alami ya. Jadi, menggunakan tanaman tahan itu juga termasuk dalam pengendalian hayati, autosterilisasi, manipulasi genetik untuk spesies ya, pengendalian kultur teknis,
menggunakan insektisida non toksik ya, jadi yang tidak bersifat racun membunuh, seperti yang mengganggu insect growth regulator dan sebagainya itu, menggunakan tanaman transgenik itu belakangan juga kita sebut sebagai pengendalian hayati, gitu ya. Jadi di kuliah ini pengendalian hayati yang akan kita fokuskan ya terkait dengan bidang kalian kita proteksi tanaman adalah pengendalian hayati yang melibatkan peran musuh alami untuk mengatur populasi hama. Jadi Eee, nanti kita akan belajar mengenai penggunaan musuh alami predator, parasitoid, entomopatogen dan sebagainya. Kita tidak masuk pada kajian-kajian tentang tanaman tahan, transgenik, kemudian penggunaan kultur teknis dan sebagainya, itu ada di kajian budidaya dan kajian pemulihan, gitu ya. Kita fokus pada pengendalian hayati, batasannya adalah yang penggunaan tadi ya, seperti yang kita sampaikan di perencanaan kuliah, jadi mulai dari predator, parasitoid, mmm, entomopatogen, dan pengendalian hayati lainnya untuk antagonis, untuk patogen dan berikutnya adalah sasaran. Organisme sasaran dari pengendalian hayati klasikal itu ada hama serangga biasanya atau tungau termasuk dalamnya, gulma, kemudian binatang-binatang vertebrata dengan tulang belakang, dan tanpa tulang belakang, kemudian animal byproduct dan sebagainya termasuk nanti ada penyakit tanaman juga. Beberapa tipe musuh alami yang jadi batasan kita tadi ini dia. Jadi pertama patogen, patogen pada serangga atau pada hama, baik dari virus, bakteria, protozoa, jamur, nematoda, dan seterusnya. Kemudian ada parasitoid dan predator untuk serangga dan tungau, bekicot dan vertebrata. Nah, apa sebenarnya keuntungan dari melakukan pengendalian hayati? Yang pertama, biaya yang digunakan untuk aplikasi itu relatif rendah, ya. Meskipun nanti kita lihat di slide berikutnya, eee biaya untuk menyiapkan, mengembangkan, menemukan, musuh alami yang cocok, itu biayanya besar gitu ya. Tetapi untuk aplikasi nanti relatif lebih lebih rendah. Apalagi dilihat dalam jangka panjang. Ini akan jauh lebih rendah, ketimbang penggunaan pestisida konvensional. Mmm Namun, penyiapan musuh alami tadi mahal ya, sama saja pada penggunaan pestisida kimiawi sintetis pun penyiapan atau mencari formulasi yang cocok kan juga mahal. Yang kedua, musuh alami dapat memperbanyak diri, dengan biaya sedikit setelah aplikasi awal. Jadi di alam, karena ini makhluk hidup, dia bisa tumbuh bertambah jumlah di alam, ya. Tentu ini tadi kaitannya besar dengan konservasi. Ya, kalau tidak ada konservasi yang baik ya tidak mungkin terjadi. Tapi dengan konservasi yang baik, kita bisa membuat musa alam ini dapat memperbanyak diri. Jadi tidak selalu dilakukan augmentasi. Hampir tanpa dampak buruk terhadap manusia dan lingkungan. Dibandingkan dengan penggunaan, metode pengendalian lainnya, terutama yang kimia sintetis, ini dampak terhadap lingkungan manusia, hewan, dan sebagainya, itu jauh lebih buruk ya, hewan ternak maksudnya, itu jauh lebih sedikit ya, hampir tanpa dampak buruk bahkan bisa dikatakan seperti itu. Walaupun begitu tetap ya, teman-teman bisa buka di googling ya, kajian-kajian mengenai, dampak-dampak penggunaan pengendalian hayati atau pestisida hayati, itu tetap ada yang harus melakukan kajian-kajian itu, karena ketidaktahuan kita pada bahaya yang dihadapi, itu justru adalah keadaan yang paling buruk. Jadi sebaiknya kita tahu, batasan-batasan pengendalian hayati agar kemudian ke depan tidak ada yang, merugi di akhirnya. Misalnya gini, penggunaan pengendalian hayati pada buah, menggunakan jamur misalnya, itu boleh tidak dilakukan aplikasi sehari 2 hari sebelum panen, gitu kan. Itu kan ada aturan di situ ya. Artinya, kan itu tidak boleh, artinya ada dampak yang bisa terjadi kalau itu kita langgar.
Karena itu kita harus terus lakukan kajian hal-hal mengenai dampak agar kita tahu, oh tidak boleh melakukan, aplikasi di dekat-dekat musim panen gitu ya. Berikutnya, menggunakan agen sebagai insektisida biologis. Secara umum tidak dapat membentuk resistensi, ini salah satu dampak buruk yang tidak terjadi. Kemudian, secara aktif, organisme yang digunakan ini akan musuh alaminya ini akan mencari sendiri hama atau yang jadi inang dia atau yang jadi mangsa dia itu. Sehingga kita tidak perlu kalau kita menggunakan, apa namanya, pestisida cair misalnya begitu ya, atau yang, kimiawi, kita kan harus melakukan aplikasi tepat sasaran ya. Kalau hamanya ada di bawah daun, ya harus semprot di bawah daun dan sebagainya. Kalau ini dia punya kemampuan mencari sendiri, jadi, aktif sekali mencari, tapi tentu ini akhirnya butuh proses ya, karena dia harus mencari mangsanya. Dan bersifat permanen ya, apabila musuh alami sudah mapan di habitat tersebut. Karena itu, eee, akan lebih pas lagi kalau kita bisa gunakan musuh alami yang memang sudah mapan yang ada di situ. Dengan beberapa keterbatasan tentu ya, yang nomor satu, populasi hama masih akan tetap ada pada level tertentu yang ditentukan oleh sifat hama, musuh alami, dan habitat. Jadi populasi hama itu tidak kemudian nanti akan drop, turun, hilang begitu. Populasi hama hanya akan terpengaruh oleh beberapa interaksi di antaranya faktor biologisnya sendiri ya. Jadi sifat asli hama itu, faktor biologis itu bisa berupa misalnya, kemampuan dia bertelur, seks rasio jantan betina dan seterusnya. Kemudian berinteraksi dengan musuh alaminya seberapa dia, eee, mampu memangsa, seberapa dia bisa makan, populasi musuh alaminya berapa dan seterusnya. Jadi populasi hama akan masih di situ ya sebagai bentuk interaksi dari 2 hal tadi. Efektivitas musuh alami harus dipertimbangkan relatif terhadap ambang ekonomi manusia. Nah, karena penurunan itu tadi terjadi, tapi ya tidak drastis, maka kita perlu mencari musuh alami yang memang bisa menekan populasi hama hingga batas yang kita anggap, tidak merugikan secara ekonomi gitu ya. Penggunaan pengendalian hayati utama pada tanaman membutuhkan keterpaduan sistem ya. Jadi pada akhirnya pengendalian hayati ini tidak bergerak sendiri, yaitu tetap ya apapun itu yang namanya pengendalian hama dan penyakit itu tidak bisa dilakukan sendiri, tunggal, harus terpadu dan dinamis. Nah, termasuk pengendalian hayati dengan berbagai hal baik di dalamnya itu juga tidak bisa bergerak sendiri, harus dalam satu keterpaduan sistem. Untuk menemukan penilaian yang cocok butuh penelitian, tenaga, biaya, waktu yang tidak sedikit. Sama ya, sama dengan menyiapkan pengendalian model lainnya juga kita butuh, waktu, biaya, tenaga yang tidak sedikit. Tapi kan nanti tidak ada terjadi resistensi yang membuat, efektivitas itu turun dan seterusnya. Jadi, eee, ya kalau ini baik pengendalian dengan metode lain juga sama ya, memang butuh waktu. Pengenal itu butuh waktu lama untuk membunuh hama, membutuhkan tenaga terampil untuk penerapannya. Jadi, pertama untuk membunuh hama ya tentu, ini tidak secepat kimiawi, mereka pemangsa, predator, parasitoid atau musuh alami ini harus benar-benar butuh waktu untuk pertama dia settle dulu di lingkungan itu, dia harus menghadapi mungkin faktor abiotik ya. Pertama ketersediaan, pertama suhu kelembaban itu dulu yang dia harus atasi, kalau dia berhasil, barulah dia mulai memangsa atau melakukan parasit dan seterusnya dan seterusnya. Jadi butuh waktu gitu ya. Tenaga terampil ya karena, eee, baik itu penyiapan maupun aplikasi ini tidak semudah penggunaan pestisida kimia, kita butuh, tenaga yang terampil, walaupun, bukan hal yang sulit untuk dipelajari gitu ya. Tidak semua agensi hayati dapat dibiarkan di laboratorium. Nah, ini juga tidak semua agensi hayati itu bisa ditumbuhkan di medium buatan, sehingga pengembangannya, perbanyakannya itu bisa terkendala gitu ya. Seperti itu. Karena itu, eee, teman-teman tadi ya, salah satu kajian penting yang bisa teman-teman, ulik gitu adalah mengenai konservasi.
Ya, konservasi. Ini banyak yang teman-teman, kakak-kakak yang penelitian tentang konservasi. Jadi, ini mengatasi kendala yang terakhir ya, kalau tidak bisa diperbanyak di laboratorium, berarti kan jumlahnya di alam itu harus terjamin ya. Mereka populasinya harus dijaga melalui konservasi. Nah, apa sih usaha-usaha yang bisa dilakukan untuk mengkonservasi di alam gitu ya. Jadi karena tidak bisa dikembangbiakan di lab, tidak bisa introduksi, tidak bisa augmentasi, sudah usahanya kan tersisa konservasi. Apa sih usaha-usaha konservasi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan populasi musuh alami di lapangan? Itu juga jadi kajian-kajian penting. Nah, ini dia tadi pengendalian hayati yang kemudian diterapkan dalam PHT. Jadi, karena sifat pengendalian hayati tadi penggunaan menggunakan biotik ya, makhluk hidup, maka keterpaduannya dengan sistem lain juga harus dipertimbangkan. Jangan sampai, pengendalian lain yang dipadukan itu justru punya dampak negatif terhadap makhluk hidup yang kita pakai sebagai musuh alami ini. Jadi, jangan sampai malah membunuh dan seterusnya gitu ya. Ya, ini beberapa contoh soal untuk teman-teman berlatih, kalau tidak ada jawaban yang bisa diperoleh dari slide ini, silakan googling atau cari dari sumber yang lain, gitu ya. Terima kasih, selamat belajar. Kita ketemu minggu depan dengan presentasi kelompok pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.